Technopreneurship menggabungkan teknologi dan entrepreneurship, artinya penggunaan teknologi untuk mendukung dan mendasari bisnis. Teknopreneur adalah individu yang menjalankan bisnis dengan semangat kewirausahaan, memanfaatkan teknologi sebagai nilai jual dan mendapat keuntungan nilai jual. Faktor penting dalam peluang bisnis. Satu, yaitu keterampilan dan karakter bisnis. Sesuaikan jenis keterampilan dengan pengembangan, jenis-jenis yang diinginkan untuk pengembangan. Kedua, kecintaan terhadap pekerjaan. Memulai dari hobi bisa meningkatkan potensi kesuksesan bisnis. Dan evaluasi kemampuan manajemen untuk bisnis yang lebih matang. Keempat, identifikasi peluang. Amati dan manfaatkan peluang bisnis melalui inovasi, koneksi, dan evaluasi tren. Langkah untuk teknopreneur yaitu 1. Identifikasi peluang pasar, temukan dan evaluasi pasar. Kedua, solusi untuk peluang pasar dan cari solusi untuk mengisi peluang tersebut. Ketiga, perolehan sumber daya yang diperlukan seperti uang, tenaga kerja, dan peralatan. Kelima, manajemen awal sumber daya dan kelola dari tahap hingga ekspansi. Yang keenam, manajemen resiko, kelola resiko bisnis yang mungkin timbul. Entrepreneur, kebutuhan masyarakat, fokus pada kebutuhan dan masalah masyarakat untuk menemukan ide teknologi yang relevan. 1. Ide, inspirasi, dan kembangkan ide melalui hasil diskusi. Kedua, perencanaan dan eksekusi, rencanakan secara matang dan laksanakan dengan cepat. Yang ketiga ada value pada produk, yaitu tambahkan nilai unik pada produk untuk membedakan dari kompetitor. Peranan teknopreneur dari segi ekonomi meningkatkan efisiensi, produktivitas, pendapat, dan peluang bisnis. Yang kedua yaitu segi sosial, membentuk budaya produktif dan menyelesaikan masalah sosial. Yang ketiga ada segi lingkungan, yaitu memanfaatkan bahan baku secara produktif dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Memahami manufaktur dan rekayasa elektronika yaitu suatu unit usaha yang mengelola mesin kerja dalam peralatan dan proses mengubah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai pasar. Jenis-jenis rekayasa elektronika praktis yaitu seperti lampu berjalan otomatis, running LED, alarm, dan lampu baja otomatis. Kedua, kewirausahaan produk rekayasa elektronika. Pembuatan produk rekayasa menjadi peluang yang baik dalam mengembangkan ide dan inovasi yang kreatif. Berikut tahapan kewirausahaan produk rekayasa elektronika dibagi menjadi 3, yaitu tahap memulai, melihat peluang usaha produk rekayasa menjadi bagian utama dan pertama menentukan ide jenis usaha, prosedur, jenis usaha, manfaat teknik rekayasa, dan pengemasan. Kedua, tahap melaksanakan meliputi, yaitu money, material, machine, method, dan penting diperhatikan proses produksi, menerapkan keselamatan dan sikap peduli lingkungan. Yang ketiga, tahap mempertahankan usaha rekayasa dalam mempertahankan dalam berproduksi. Jenis usaha perusahaan di bidang manufaktur. Contoh jenis perusahaan di bidang manufaktur yaitu di bidang makanan dan minuman, yaitu pengelolaan pada bahan mentah menjadi makanan yang siap dikonsumsi masyarakat. Contoh perusahaannya seperti Grup Mayora, Pocari Sweat, Ice Walls, dan Saya Roti. Di bidang otomotif, menggunakan teknologi tinggi, menyerap tenaga kerja produksi, pelayanan purna jual. Contoh perusahaannya seperti Astra Group dan Suzuki Toyota. Yang selanjutnya, di bidang elektronik, menggunakan teknologi tinggi untuk produk seperti komputer, HP. Contoh perusahaan yaitu seperti Maspion, Polytron, dan Toshiba.
Di bidang tekstil dan garmen, mengelola kapas menjadi kain dan pakaian. Contoh perusahaan yaitu seperti PT Rezeki Isman, PT Argo Pantes Tbk, dan selanjutnya terakhir di bidang kerajinan. Merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia dengan banyak usaha kecil dan menengah. Peluang usaha pada rekayasa elektronika, yaitu servis alat elektronik dan membuka jasa perbaikan alat elektronik dengan modal kecil. Terus jual komponen elektronik, jasa pembuatan rangkaian, dan terakhir buka pelatihan, menawarkan pelatihan untuk teknisi elektronika pemula. Ada lagi jual beli barang elektronik, menjual barang elektronik baru atau bekas melalui e-commerce. Dunia kerja industri, manufaktur, dan rekayasa elektronik. Yang pertama, rekayasa elektronika. Peluang usaha artinya kesempatan yang tersedia untuk dapat memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha. Perusahaan manufaktur terdiri atas mesin, peralatan, dan tenaga kerja. Yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur ialah mengubah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai pasar, seperti handphone, mobil, motor, dan masih banyak lagi. Tujuan dari perusahaan manufaktur sendiri ialah menyediakan bahan baku untuk dikelola menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar. Rekayasa elektronika adalah struktur yang dapat mengukur aliran arus listrik. Rekayasa elektronik sendiri adalah struktur yang dapat mengukur aliran arus listrik. Contohnya ialah running LED, alarm, lampu baca otomatis, tracking sistem panel surya, robot pembersih, dan pintu otomatis. Proses bisnis pekerjaan di bidang manufaktur, yaitu proses procurement, pengadaan barang dan kebutuhan lainnya dalam membantu keberlangsungan usaha. Dan selanjutnya in-out inventory, yaitu menangani keluar masuknya barang mentah menjadi produk siap pakai. Dan yaitu lagi proses produksi, pembuatan bahan baku sehingga menjadi barang jadi. Dan penjualan dan pemasaran, serta administrasi dan umum fungsi dan kegiatan manufaktur yang berhubungan dengan penentuan kebijakan, pengarahan, juga pengawasan agar kegiatan yang sedang berjalan dapat lebih efektif dan efisien. Dan lagi akuntansi dan keuangan, memastikan keuangan sebuah badan usaha sehat dan mampu untuk memenuhi kebutuhan produksi, sekaligus mengontrol utang perusahaan. Sikap wirausaha dalam membangun vision dan passion. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausahaan yaitu 1. Disiplin, 2. Komitmen tinggi, 3. Kejujuran, 4. Kreativitas dan inovasi, 5. Mandiri, 6. Realistis, 7. Percaya diri, 8. Fokus pada tugas dan hasil, yang ke-9. Berani mengambil risiko, 10. Kepemimpinan, ke-11. Keorisinilan, ke-12. Berorientasi ke masa depan, ke-13. Kreativitas. Keuntungan dalam berwirausaha. 1. Dapat menjalani dan mengerjakan bisnis sesuai minat, keinginan, dan bakat. Kedua, dapat memiliki semua keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Ketiga, memperoleh kepuasan tersendiri saat bekerja. Keempat, waktu kerja lebih fleksibel. Kelima, membuka lapangan pekerjaan. Keenam, belajar menjadi pemimpin. Ketujuh, mengasah ide, potensi diri, dan kreativitas. Nah, dalam berwirausaha, kita perlu memiliki passion dan vision. Apa sih passion dan vision itu? Vision adalah tujuan dari suatu perusahaan yang diwujudkan di masa depan, atau bisa disebut sebagai identitas dari sebuah organisasi. Elemen utama dari penyataan visi yang efektif ialah mengandung unsur berwawasan ke depan,
terus memotivasi dan menginspirasi. 3. Reflektif dari budaya dan nilai-nilai inti perusahaan. Keempat, ditujukan untuk membawa manfaat dan perbaikan bagi organisasi di masa depan. Kelima, serta menentukan alasan keberadaan perusahaan dan arahnya. Sedangkan passion adalah gairah atau semangat dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ciri-ciri passion ialah 1. Ambisi untuk menciptakan sesuatu yang penting dan berarti dalam hidup. Kedua, kecintaan terhadap bidang yang digeluti. Ketiga, energi atau daya yang dimiliki untuk mewujudkan ide. Passion memiliki dua macam, yaitu passion obsesi, dipengaruhi karena faktor eksternal atau dari luar. Kedua, passion harmoni adalah passion yang dilakukan sesuai hal yang diinginkan dan disukai. Cara mengembangkan vision dan passion yaitu pertama, temukan motivasi. Kedua, temukan nilai-nilai yang dianut. Ketiga, lakukan refleksi diri. Keempat, temukan pola dan tema. Kelima, mulai pikirkan hal yang diinginkan. Keenam, pikirkan kegiatannya. Ketujuh, tentukan tujuannya. Kedelapan, buat komitmen. Kesembilan, latihan menyenangkan pikiran. 10. Sabar. Dan terakhir ke-11, ambil kesimpulan. Simulasi berbasis proyek kewirausahaan di bidang elektronik merupakan salah satu model pembelajaran inovatif, yaitu 1. Macam-macam jenis produk elektronika dibagi menjadi dua, yaitu peralatan rumah tangga dan industri. Produk elektronik yang dikontrol secara otomatis, contohnya penerangan lampu rias, lampu di lemari. Kedua, produk elektronika kendali otomatis pada robot. Robot adalah mesin pembuatan manusia untuk membantu manusia dalam pekerjaan non-stop dan lingkungan berbahaya. Manfaat produk elektronika kendali otomatis yaitu industri pengolahan ikan, alat yang mengawetkan ikan agar tidak mudah busuk.